Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Mega Pramesti dengan NPM 22130-23014 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS PBTIK yang telah saya buat. Untuk media pembelajarannya, saya membuatnya menggunakan aplikasi iSpring, lalu dibuat aplikasi pembelajaran interaktif dengan nama aplikasinya yaitu Ruang Kimia, menggunakan APK Maker Builder. Dan untuk asesmen elektroniknya, saya juga menggunakan aplikasi iSpring untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi berdasarkan materi pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Nah, berikut produk yang telah saya buat. Berikut merupakan aplikasi Ruang Kimia yang telah saya buat. Baik, selanjutnya kita akan membuka aplikasi Ruang Kimia. Berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi Ruang Kimia, yaitu media pembelajaran interaktif Kimia kelas 11 dengan materi termokimia, penentuan perubahan delta H reaksi. Kita klik tombol play. Nah, ini adalah tampilan dari menu aplikasi Ruang Kimia yang terdiri dari kompetensi, materi pembelajaran, video pembelajaran, contoh soal, dan penilaian atau asesmen. Kita klik yang kompetensi. Nah, di sini saya menyajikan kompetensi dasar atau KD dari materi yang telah saya buat. Next. Dan saya juga menyajikan indikator dari materi yang telah saya buat. Kita kembali lagi ke home atau ke menu. Selanjutnya kita akan melihat materi pembelajaran. Nah, di sini saya membuat beberapa materi pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran yang telah saya buat. Di sini terdapat pengertian dari termokimia, lalu terdapat macam-macam perubahan entalpi atau delta H, dan terdapat penentuan delta H reaksi menggunakan kalorimeter sederhana. Saya menyajikan gambar dari kalorimeter sederhana. Baik, kita kembali ke menu. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran. Berikut adalah video pembelajaran penentuan delta H reaksi yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita akan menentukan entalpi reaksi dengan percobaan kalorimeter sederhana. Nah, tujuan dari percobaan ini untuk menentukan delta H reaksi netralisasi HCl dan NaOH menggunakan kalorimeter sederhana. Nah, pengertian dari kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau panas yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Nah, kalorimeter ini dirancang khusus agar tidak terjadi perubahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga perubahan kalor terjadi secara cepat dan dapat diukur. Langkah pertama yaitu mengambil larutan NaOH 1 molar, lalu diukur menggunakan gelas ukur sebanyak 50 ml. Saat sudah tepat 50 ml, kemudian dituang ke dalam gelas kimia. Kemudian mengukur suhu awalnya menggunakan termometer. Suhu awal larutan NaOH adalah 28 derajat Celcius. Selanjutnya adalah mengambil larutan HCl 1 molar sebanyak 50 ml, kemudian diukur menggunakan gelas ukur. Jika sudah pas 50 ml, lalu dituang ke dalam gelas kimia. Kemudian mengukur suhu larutan HCl menggunakan termometer. Suhu awal larutan HCl adalah 28 derajat Celcius. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan HCl dan NaOH ke dalam kalorimeter. Kita ambil NaOH dimasukkan ke dalam kalorimeter, kemudian dicampurkan dengan HCl. Setelah itu langsung ditutup. Setelah itu dikocok menggunakan batang pengaduk yang ada pada kalorimeter. Sembari melihat suhu pada termometer yang terdapat pada kalorimeter. Suhunya terus naik sampai menyentuh angka 39 derajat Celcius. Dari percobaan ini, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Dari data tersebut, kita ketahui bahwa ada kenaikan suhu yaitu NaOH yang awalnya 28 derajat Celcius dan HCl 28 Celcius setelah dicampurkan menjadi 39 derajat Celcius. Baik, setelah melakukan percobaan menggunakan kalorimeter sederhana, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menghitung perubahan entalpi reaksi pada percobaan ini. Nah, adapun persamaannya sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Dalam hal ini, Q larutan rumusnya adalah massa total yang dilambangkan dengan M dikali dengan kalor jenis zat yang dilambangkan dengan C kecil dan dikali dengan perubahan suhu yang dilambangkan dengan delta T.
Nah, adapun rumus pada Q kalorimeter adalah kapasitas kalorimeter yang dilambangkan dengan C besar dikali dengan perubahan suhu atau yang dilambangkan dengan delta T. Jika kalorimeter tidak diperhitungkan, maka rumusnya adalah QR sama dengan negatif M kali C kali delta T. Kalor jenis zat atau C kecil yaitu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalorimeter atau C besar yaitu jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Untuk mencari perubahan entalpi reaksi atau delta H dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Delta H sama dengan negatif M kali C kali delta T ditambah C kali delta T dibagi dengan. Video tersebut adalah video pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya saya juga menyajikan contoh soal. Berikut adalah beberapa contoh soal mengenai materi pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Baik, kita kembali ke menu dari ruang kimia. Yang terakhir yaitu penilaian atau asesmen. Baik, berikut merupakan tampilan dari asesmen elektronik yang saya buat menggunakan aplikasi iSpring yang dimasukkan ke dalam aplikasi ruang kimia. Next, yaitu mengisi data diri dengan benar. Jika data diri yang diisi sudah benar, lalu next. Di sini saya menyajikan petunjuk pengerjaan untuk mengerjakan soal ini. Next. Nah, di sini terdapat soal pilihan ganda yang telah saya buat dan terdapat waktu pengerjaannya, jadi tidak boleh melebihi dari waktu pekerjaan yang telah ditentukan. Nah, jawabannya benar, ditandai dengan warna hijau. Di sini juga ada pilihan ganda. Baik. Ya, jawaban kamu tidak tepat atau masih salah. Next. Oke, jawabannya benar. Dan di sini saya juga menyajikan soal tap to answer this. Jadi, memilih spot yang dianggap benar dari pernyataan tersebut. Nah, di sini gambar kalorimeter sederhana berikut, tunjukkan bagian batang pengaduk. Nah, menunjukkan batang pengaduk itu bagian sini. Terus down. Next. Nah, jawabannya benar. Lalu next. Nah, di sini ada soal pilihan ganda lagi. Nah, jawabannya benar. Nah, di sini saya juga menyajikan soal esai. Saya menyajikan 2 soal esai. Baik, jika sudah selesai, lalu next. Nah, selamat telah mengerjakan kuis ini. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi, skornya yaitu 80% atau 40 poin. Review quiz. Ini jawaban nomor 1 sudah benar. Jawaban nomor 2 itu salah. Ternyata yang benar adalah jawaban E. Jawaban 3 sudah benar. 4 sudah benar. 5 sudah benar. Dan 6 dan 7 dikoreksi oleh guru secara manual atau mandiri. Baik. Adapun kelebihan atau keunggulan produk saya yang menggunakan aplikasi iSpring, yaitu yang pertama terdapat fitur-fitur seperti animasi, video, dan interaktivitas yang membantu saya dalam membuat produk e-learning yang menarik. Kedua, dalam iSpring terdapat fitur quiz maker, di mana dapat mempermudah saya atau guru untuk membuat bahan evaluasi atau asesmen berbasis elektronik. Dan yang ketiga yaitu iSpring terintegrasi dengan PowerPoint sehingga saya dapat dengan mudah mengubah presentasi PowerPoint menjadi materi pembelajaran interaktif yang menarik. Adapun kelebihan atau keunggulan produk saya yang menggunakan aplikasi APK Maker Builder yaitu yang pertama memungkinkan saya untuk dengan mudah membuat aplikasi Android tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. Kedua, proses pembuatan aplikasi menggunakan APK Maker Builder cepat dan efisien. Ketiga, dalam menggunakan aplikasi gratis atau tidak berbayar. Keempat,
memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri melalui perangkat mobile dimanapun dan kapan saja. Kelima, fitur-fitur interaktif dalam aplikasi membantu siswa dalam meningkatkan minat dalam belajar. Sekian presentasi proyek UAS PBTIK saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.